Bayangin, lu bikin film yang terlaris nomor 3 sepanjang masa di Indonesia. Ketika lu bikin film keduanya, lu akan ngapain? Bikin sequel? Itu cara gampangnya. Mereka memilih untuk bikin sesuatu yang totally different. Mentang-mentang yang kemarin laku di sini dipanjangin. Ya buktinya kita juga nggak main horor sekarang. Kalau misalnya kita mikirnya duit gitu ya horor komediin lagi aja. Udah aji mumpung. Iya. Udah, itulah kenapa ini menjadi cerita underdog. Gue sangat tertarik untuk ngulik behind the scene. Yang banyak orang nggak tahu kan apa bedanya produser-produser eksekutif. Kita ngebahas durasinya. Satu yang menarik adalah ketika gue ngelihat durasinya 1 jam 59. Kenapa sih harus dibikin 59? Ada nggak pilihan-pilihan kecil yang memang spontan dilakukan on the spot dan itu sangat berdampak ke filmnya. Kali ini kita ngobrol sama orang-orang di belakang layar. Aco sebagai sutradara dan penulis, Dipa sebagai produser. Dan makin underdog lagi karena mereka bersedia spill hal-hal yang jarang mereka ceritain di tempat lain. Jumlah penonton sedikit belum tentu rugi. Jumlah penonton banyak belum tentu untung. Gak apa-apa lah kita sebut aja. Film Raisa hanya mencapai angka 11.000 di bioskop. Gue gak rugi tapi. This is one of the most insightful session. Kok bisa sih Mas gak nayangin di bioskop saya? Lah bukan saya yang ngatur. Iya, film tuh dari awal sampai tayang kita tuh pitching terus. Itu never ending pitching, tau gak film tuh. Gua Ruby, host dan curator dari Underdog Podcast. Enjoy the show. Welcome Aco. Welcome Dipa. Thanks Ruby. Gue udah menunggu-nunggu banget nih. Agak lain 2. Gak boleh sebut ya? Boleh. Agak lain boleh. Atau agak lain menyala pantik. Agak lain menyala pantik. Boleh. Karena yang nonton Underdog Podcast ini, gue ngerasa agak sedikit irisannya beda. Boleh kenalin dulu lagi gak nih Aco? Iya. Sama Dipa. Boleh. Apalagi nih orang-orang behind the scene kadang-kadang nggak kelihatan ya. Betul. Orang taunya yang muncul di layar gitu. Kalau di sini ditaruhnya Boris sama Oki tahu kan. Iya gitu mungkin. Silakan. Gua Muhat Kliaco, gua penulis dan sutradara dari film Agak Lain. Oke, saya Dipa Andika, produser dari film Agak Lain, juga produser di Imaginary. Oke, ini baru kulitnya doang. Karena sebenarnya masih banyak yang bisa diulik. Gua tahu Aco pertama kali karena muncul kontennya si Yuyun. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak tahu Aconya dulu nih. Konten-konten pandemi tuh. Iya, konten gue pandemi. lebih mengenal si Yuyun ini nih gitu. Gue tadinya berharap wah hari ini Yuyun akan muncul. Udah lama sih emang gak muncul. Semoga gara-gara lu dia berubah pikiran ya. Semoga ya, gue berharap muncul lagi. Tapi kenapa waktu itu bisa muncul dengan si Yuyun gitu ya? Dan menurut gue konsepnya itu bagus banget. Apalagi sebagai seorang writer ya. Apa yang tidak boleh diucapkan ketika bla bla bla. Bla bla bla. Iya. Itu menurut gue brilian banget sih. Waktu itu tuh sebetulnya terdesak pandemi juga. Karena kita tuh yang kerja di industri entertainment gak bisa ngapa-ngapain. Stand up gak boleh. Terus fun fact-nya itu adalah tahun pertama kali gua ngedirect film pertama. Dan baru 3 hari syuting itu PSBB. Jadi gua hidup dalam kegelapan waktu itu. Maksudnya kayak ini mau kemana nih, mau sampai kapan pandemi. Tapi ya ternyata itu malah memunculkan sebuah kesempatan baru. Di saat orang semuanya di rumah, mereka tuh mentengin HP. Mentengin HP, dia mau ngapain lagi kan. Mereka lihat konten apa. Di situ gue berpikir kayak gue harus bikin konten nih. Tapi gue langsung punya tujuan konten gue harus yang bisa dimonetize. Makanya konten pertama gue tuh soal McD waktu itu. Memang sengaja. Belum ada sponsor. Enggak disponsorin. Tapi gue mau ngasih tahu ke brand kalau konten gue ini sangat ramah brand. Gue suka nih. Karena banyak kreator yang kayak udah gue bikin dulu aja lah ya. Nanti duitnya gimana gue baru pikirin gitu. Iya. Karena akhirnya Yuyun itu hanya muncul habis itu udah brand-brand semua. Brand semua. Gak ada yang gak brand. Tapi walaupun ada brand, itu menurut gue tetap rame. Orang tetap bersedia nonton. Iya betul. Ya mungkin kayak karena itu memang by design itu memang buat how to promote the brand dengan medium komedi. Yang selama ini orang bilang ganggu kalau udah ada iklannya. Ya udah, kenapa nggak kita jadikan iklan itu bagian dari jokesnya? Ya udah. Itu prinsipnya gue juga. Gue seneng kayak gue kalau bikin konten di gue kan konten edukasi Iya. Gue pengen banget sebenarnya konten gue tuh ada komedinya gitu. Tapi masih belajar lah. Mungkin one day gue belajar sama hahaha kalau ada kelasnya atau pecahkannya siapa Panji gitu. Iya. Nah tapi kalau di konten karusel gue belajar ngajarin konten edukasi. Di tengahnya gue masukin brandnya. Yang kebetulan brand sejalan sama edukasinya. Iya. Gitu. Misalkan soal produktivitas, masuklah
Samsung Iya, yang bisa oke. ngebantu produktif Oke, gitu. betul. Masa di sini nggak ada Samsung? Kita kan di sini tim Apple ya. Oh iya benar, gila. Tapi kalau Samsung masuk kita juga nggak apa-apa. Boleh. Ini jadi brand banget sih. But sebagai penulis gue mau nanya deh, ide itu muncul langsung kayak gue lagi mandi langsung kepikiran langsung dipakai atau lu revisi beberapa kali waktu itu, Cok? Waktu itu memang dari awal udah nggak bisa tidur sih mikirin kayak oke, ini gue mau bikin konten tapi konten pertama gue itu akan menentukan konten gue setelahnya. Jadi harus udah bikin satu ceruk yang saat itu mungkin konten udah banyak banget kan. Gimana caranya orang pas swipe itu mampir pas di situ. Jadi harus ada 3 detik pertama yang gue ngehook bikin orang kayak oh apa nih gitu. Makanya itu come up dengan ide yang tidak boleh dilakukan saat. Nah itu bisa apapun, saatnya saat apapun gitu. Awal-awal kayak belum TikTok malah ya, Instagram dulu Instagram malah. Reels Iya. gitu. Makanya yang dilakukan, yang tidak boleh dilakukan saat pesan McD. Orang udah nggak pentingin brandnya tapi nungguin yuyunnya itu. Iya. Karena yang gua angkat waktu itu adalah habit customer saat memesan brand itu. Tapi kan tanpa tidak langsung, secara langsung bahkan mau nggak mau brandnya harus ada di situ. Karena kita lagi ngebahas tentang behaviornya customernya si brand itu. Jadi disitulah si brand bisa masuk. Dan ketika gua ngebecandain hal-hal yang tanda kutip negatif dari customernya, itu kan tidak mencederai brandnya. Gitu, itu 2 hal yang berbeda. Justru malah kita mengajak penonton kita ngetawain diri sendiri yuk, karena kita sering kayak gini loh kalau ini suka jadi pelanggan yang rese apa segala macam. Nah, gue bermain komedinya di situ. Jadi brand nggak akan keberatan. Terserah deh lu mau iniin apa aja komedinya. Jadi revisinya sedikit ya. Sedikit. Itu kelihatan simpel tapi pembelajaran yang mahal tuh. Pembelajaran yang mahal karena mungkin teman-teman kalau kalian nge-googling namanya Aco, yang muncul di Wikipedia itu adalah apa yang tidak boleh dilakukan ketika mengkritik apartemen. Iya. Itu bedanya. Kalau dihukum ternyata semua tidak boleh dilakukan. Gak boleh dilakukan. Kesel loh itu. Dan kayaknya seseorang dari HHH harus ngelakuin sesuatu di Wikipedia. Karena halamannya Aco itu doang tuh. Habis itu langsung bawahnya ya udah di film dia pernah ngapain gitu. Kesannya kayak jelek banget itu ya. Nanti coba kita rubah ya. Kita rubah ya. Sekarang ke Dipa. Ini behind the scene ya. Kalau tadi kan penulis, produser dan produser eksekutif. Iya kebetulan ya dua-duanya. Sebenarnya sebelah gue juga produser eksekutif. Produser eksekutif sih. juga betul. Iya. Yang banyak orang nggak tahu kan apa bedanya produser dan produser Iya, eksekutif. iya. Kenapa harus ada menjalankan 2 role itu? Iya. Gitu. Iya, sebenarnya simpelnya produser ya kaptennya untuk semua project ini dari mulai persiapan, syuting sampai post production ya itu kaptennya ya produser lah yang bertanggung jawab. Produser eksekutif gampangnya yang nyiapin duitnya. Kebetulan kita juga pro bono nih, ada pro bono, ada investor tapi kita sama Ernest tuh pengen punya ada sense of belonging. Kalau waktu di film pertama kita Ngeri-Ngeri Sedap tuh 100% produser eksekutif bukan kita. Karena belum punya budgetnya lah. Jadi hasil keberhasilan dari Ngeri-Ngeri Sedap kita tabung lah ibaratnya. Jadi setiap project mau nggak mau kita berdua as a imaginary kita juga ikutan yuk. Jadi kita punya terasa tanggung jawab sama project kita yang bukan rasanya udahlah bukan duit kita hilang bukan duit kita. Kita nggak mau kayak gitu. That's why di setiap project kita juga ikutan. Jadi ada rasa lu ngeri juga kan lu naruh duit lu di situ. Ada duit anak sekolah lu juga nih di situ. Gitu. Benar. Jadi gua sama Ernest sejauh ini mulai film kedua sampai film terakhir belum pernah nggak ikutan lagi. I see. Jadi produser itu yang kaptenin semuanya, produser eksekutif tuh lebih ke orang yang menginvest. Investment lah, iya. Oke. Iya. Jadi menambahkan kata eksekutif bukan berarti lebih tinggi ya dari produser ya. Enggak juga, gue nggak terlalu. Gue bilang namanya kita kolaborasi, kita produser eksekutif Setara bisa ya? jadi setara lah. Iya, Karena iya. produser nggak bisa kerja ada produser eksekutif juga punya duit doang nggak bisa kerja kalau nggak ada Benar. PH-nya. Oh itu menjelaskan kenapa buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, kita seringkali nonton film, si aktornya sendiri menjadi eksekutif produsernya di film Kalau nggak itu. salah di film-film Fast Furious, Vin Diesel itu juga ikutan sebagai produser eksekutif. Mission Impossible juga kayak Iya gitu sih. betul. Kita juga. Kita juga karena ide-ide kita pengen bikin ya Iya. udah gitu. Iya benar. Dan Kalau di film agak lain bahkan sorry gue tambahin dikit produser eksekutif gue kita sebagai produser, Aco sebagai sutradara dan mereka berempat sebagai pemain juga produser eksekutif. Jadi sense of belongingnya kita rame-rame nih gitu. wow, ini menarik ya. Jadi
para aktor-aktor dan sutradara ini dibayar pakai uang sendiri. Secara tidak Secara langsung. tidak langsung. sebenarnya muter doang Muter ya, doang Coy, ya. Muter. Tapi satu langkah kecil itu bikin orang ngerasa memiliki banget sih. Betul, Iya. betul. Dan emang gitu kita lakukan setelah mungkin film pertamanya adalah Kakak Bos waktu Ari Kriting. Ari udah ikut, waktu kita film Tinggal Meninggal, Kristo juga ikut. Aco di film pertama agak lain belum ikut. Tapi di Tinggal Meninggal gue ikut. Malah ditinggal meninggal dia jadi produser eksekutif. Nah berikutnya di film, selentingan dikit, produser eksekutif di film Tinggal Meninggal itu hampir semua talent H-Corp ikutan. Aco, Soleh Solihun, Ardit Erwanda, Kristo Emmanuel ikut, Ari Kriting ikut, ya gue dan Ernest ikut. Jadi memang kita semua bertarung bareng-bareng. Iya ya. Ibaratnya kalau misalkan let's say gue sih mendoakan yang terbaik ya. Let's say nggak sukses secara komersil lah ya. Ya lu ngerasain juga sehingga you want to do better. Tapi kalau lu ngerasain kalau itu ternyata berhasil banget secara komersil, lu nikmatin semua bareng-bareng Iya, gitu. betul. Sekarang kita ngeliat track record. Iya. Ini menarik banget. Kalau gue ngeliat Dipa nih gue coba ngelis film ya. Pertama dari Gini Sedap ya. Iya, itu film pertama secara tidak sengaja gue jadi produser. Secara tidak sengaja yang ngerjain Visinema. Visionary ya. Itu bareng ya kalian ya. Visionary sama Visinema tuh kayak saudara nggak langsung lah. Saudara nggak langsung. Karena ada Angga Sasongkonya di dua-duanya. Betul. Gini Sedap 2,8 juta. Jatuh Cinta sudah di film-film. Iya. Gua ngerasa itu successful sih menurut gua. Untuk film seperti itu 600 ribuan. Ada lain? Definitely. 9 juta? 10 juta? Hampir 9,1 juta. Oke. Harta Tahta Raisa. Iya, buat kita itu nyobain dokumenter. Jadi Menurut nggak ada masalah buat gue. Buat kita semua berhasil secara konten in terms of number ya, karena di dokumenter di Indonesia memang dapat Betul. layar juga nggak banyak. Jadi Betul. buat kita sih udah keberhasilan. Dan kayaknya feeling gue itu lebih banyak orang yang nonton di Netflix ya daripada Feeling gue begitu. Iya. ya kan. Kakak Bos. Menurut gue juga berhasil 859. Itu film mungkin kalau kita mau agak bangga itu adalah film Indonesia Timur terlaku. Berarti so far udah 5 dari 5 nih. Iya. Iya. Cinta Tak Indra drama itu Korea. adalah film pertama kita belajar penghasilan penonton jumlah penonton kita 49.000. 49.000. Iya. Itu kayak beberapa minggu setelah FFI ya. Di FFI kita dapat 2 piala, kita sama-sama semua ke panggung ya, menerima piala Antemas dari agak lain 9,1 juta penonton, film terbaik lewat Jatuh Cinta di film-film. Bulan depannya disadarkan. Sadar, tenang, kita harus turun ke bumi dulu, nggak boleh jumawa, ya udah gitu. Terlepas dari angka, tapi gue cukup bangga bahwa kita merasakan film untuk syuting di Korea, tahu bagaimana Betul, belajarnya. Jadi betul. banyak pelajaran yang kita terima lah. Emang kadang-kadang ya ongkos belajar itu juga perlu ya. Iya. Habis itu tinggal meninggal. Oke, dan sekarang agak lain menyala pantiku. Jadi so far 6 dari 8 menurut gue not bad at all, man. Ya oke. Not bad at all. Mungkin yang gue pengen gali adalah waktu gagal quote unquote gitu secara komersil. Apa yang dirasain? Terus terpuruk banget gak sih? Terus how do you recover, kayak pasti kan lu kena banget ya. Aduh. Iya. Waktu mau bikin yang baru lagi lu pasti akan lebih bertanya-tanya dibandingkan Betul, dengan dulu betul. gitu. Waktu Cinta Tak Indah drama Korea itu kan pertama kalinya merasakan quote unquote bisa dibilang gagal secara angka lah ya, gitu. Mungkin kalau lu tanya Ernest lebih berat karena istrinya sendiri ya. Oh iya, dan dia juga yang nulis. Ya, Mei yang nulis, Mei yang direct. Kita juga sama-sama invest di sana sebagai produser eksekutif. Tapi menurut kalau gue dan Ernest berdua kayaknya di hari kedua, hari ketiga tuh udah legowo bahwa ya udah ini journey-nya memang begini, kita masih coba. Yuk kita coba push, akhirnya akan sampai seberapa sih. Tapi kita udah tahu bahwa kayaknya journey-nya gak panjang. Udah kita jadiin pelajaran, apa sih positifnya dari project ini, negatifnya apa. Itu jadi pelajaran buat project berikutnya. Yang tidak boleh diulangi kalau ada kegagalan. Nah itu harus jadi konten tuh. Jadi emang jadi kita coba list apa sih failednya di mana. Oh, ada sesi untuk mereview. At least kita berdua, gue sama Ernest mencoba kayaknya di sini deh. At least kita kan kalau film berhasil kadang kita nyari tahu tuh kenapa berhasil gini. Nah, maksudnya yang gagal juga harus kita tulis kan. Betul. Kayaknya gini. Walaupun semua kegagalan keberhasilan nggak bisa otomatis di copy paste ke another project ya. Bisa jadi yang berhasil lo copy belum tentu jadi juga kan. Yang gagal bahkan lo copy belum tentu juga gagal juga. Bener. Checklist lo kenapa berhasil dan kenapa gagal ketika lo beresin dulu lagu di film baru juga belum tentu menentukan itu berhasil. Betul. Itulah kenapa menurut gue sangat tertarik untuk ngulik behind the scene, kayak waktu yang sama Ernest yang lumayan rame bahwa
orang akhirnya ngerti mensupport sebuah film itu ya di 3 hari pertama dia rilis lu nonton dah betul, gitu. Betul. Jangan ditunda. Jangan ditunda karena itu menentukan apakah bioskop akan mempertahankan film itu selama seminggu ke depan. Tapi ada satu lagi menurut gue yang juga menarik ngomongin soal show ini gitu kan. Tadi kita ngebahas durasinya. By the way teman-teman, gue kalau ngebahas film itu gue biasain, gue minta gue nonton dulu. Iya. Jadi thank you banget, gue udah dikasih preview. Gue bisa termasuk dari sekian puluh orang yang udah nonton. Yes, gue janji nggak spoiler terbanyakan. Nanti kalau udah spoiler gue nggak kasih tahu bagiannya. Nah, satu yang menarik adalah ketika gue ngelihat durasinya 1 jam 59. Iya. Kenapa sih harus dibikin 59? Dan tadi dapat jawabannya, boleh diulang nggak tuh? Mungkin kita tarik dulu diskus sama Aco ya. Waktu jadi sebelum sampai ke produser, sutradara biasanya ngedit bersama editor. Durasi awal 2 jam berapa, Cok? 2 jam 10 menitan lah. 2 jam 10. Ketika produser masuk tuh bahkan masih 2 jam lebih dikit ya, Cok. 2 jam lebih 2 menit apa? Nah, kalau nggak salah. Di Indonesia itu punya, ini aturan tidak baku sebenarnya. Sebisa mungkin film tuh sebenarnya di bawah 2 jam. Kalau udah kena minimal 2 jam, jumlah show akan berkurang. Show tuh kan di bioskop normally 5 show. Ya, dalam sehari. Dalam satu hari untuk satu bioskop 1 layar. Kalau lebih dari 2 jam biasanya kan mereka memangkas menjadi 4 show. Kenapa? Karena kalau dia mau tetap 5, film 2 jam dikali 5 itu kan udah 10 jam. Sementara bioskop harus menayangkan iklan, trailer yang kurang lebih bisa 5 sampai 15 menit tergantung tiap bioskop, karena tiap bioskop biasanya ada kerjasama dengan brand. Semakin famous biasanya bioskop, biasanya iklannya juga semakin banyak. Kalau trailer kurang lebih mirip lah sebenarnya. Bukan iklan presiden ya? Saya nggak tahu. Kebetulan untungnya gue belum pernah nonton. Untungnya gue nggak sempat nonton. Nah jadi kebayang dengan durasi lebih panjang. Biasanya kalau mau tetap memaksakan 5 show, bioskop bilang kalau kalau mau tetap 5 show, kita mulai show pertamanya 11.45. Kalau show terakhirnya akan mungkin 21.30, 21.45. Oh itu udah mepet banget. Iya. Kalau mulai 21.30 selesai 11.30. Nah, kemalaman, overtime. That's why biasanya bioskop ngasih suggestionnya kita 4 show aja. Jadi show satunya mungkin mulainya jam 1, selesainya show terakhir tuh jam 9. Gitu. Cuman kebayang nggak kalau misalnya kita bahas satu film KKN di Desa Penari, itu film tuh 2 jam lebih loh. Berarti kan dia total 4 show. Jangan-jangan kalau dia 5 show 10 juta ya. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan. Gitu. Jadi durasi cukup berpengaruh lah. Ya cuma nambahin. Ya maksudnya nggak haram sih lebih dari 2 jam. Cuma ya ada konsekuensinya. Betul. Wow. Konsekuensi penayangan. Ya kalau di mata produser pasti semakin banyak frekuensi tayangnya, berarti kan opportunity untuk mendapatkan penonton kan lebih besar chance-nya. Pasti. Walaupun kita coba menabrakkan juga dengan sisi kreatif ya gitu. Kadang-kadang gue sama Ernest juga gak bisa memaksakan ketika contoh agak lain gitu. Kita hanya berhasil memaksakan dari 2 jam 2 menit ke 1 jam 59. 59-nya juga gak 59.00 loh. 59.30 something kalau gak salah. Nah maksud gue bukan 58 ya, lupa gue. Enggak, udah 59. Iya, udah setelah kredit ya. Setelah kredit. Itu kan sebenarnya sama kredit title kan. Iya, sama kredit title kan hampir 2 menit ya. Iya. Jadi sebenarnya filmnya Only itu 1 jam 57 berarti. 7. Iya, Body Only 157. Gitu. Nah, that's why biasanya kita kalau udah ngelihat secara kreatif udah nggak bisa kita paksakan buang, kita perjuangkan kreatifnya. Kita ya udah. Nggak, itu juga kita nggak mau memaksakan hanya gara-gara ayo kita biar dapat 5 show buang scene, tapi kreatif dipaksakan, kita juga nggak mau ke sana sih. Makanya kan 2 jam 2 menit itu kan ibaratnya director's cut-nya. Yang idealnya director inginkan segini, tapi kan ada produser juga. Nah di situ kita duduk bareng lagi. Disitulah baru ini bisa nggak di take out aja, masih aman nggak? Setelah kita rundingkan, oh masih aman sebetulnya karena di sini ini masih terjelaskan, aman lah, oke. Jadi kita udah mulai mensortir mana yang harus, mana yang nice to have aja gitu. Kadang-kadang suka kayak kemarin terakhir kita sempat harus mengurangi 1 menit. 1 menit tuh orang suka mikir kan cuma 1 menit. Enggak loh. Gila loh. 1 menit bisa bikin orang gila loh 1 menit. Banyak banget itu 1 menit. Kemarinnya kita berpikir, ayo setiap 1 menit kita harus mengurangi 1 detik. Sampai begitu. Kita sampai gitu nyari. Tapi itu juga susah ketika ada keluar, wah ternyata cuma sepersekian detik bahkan. Nggak bisa maksain ngurangin sedetik tuh bahkan panjang kalau di film. Karena kan timing orang diem saat reaksi nah, di adegan-adegan tertentu itu kan juga menentukan terdeliver atau enggak emosinya. Orang kalau misalnya adegan berantem tiba-tiba pas dimarahin dia cuma diem sebentar terus langsung ini timingnya enggak enak kan juga nggak dapet nih. Komedi juga sama begitu. Makanya orang bilangnya editing itu adalah proses
membuat film yang ketiga kali. Dari yang pertama ditulis, proses pembuatan film pertama itu saat ditulis, yang kedua saat di shoot, yang ketiga saat diedit. Jadi waktu kita editing kita bikin film lagi sebetulnya itu. Bikin film untuk menjadikan dalam bentuk terbaiknya untuk ditampilkan di bioskop gitu. Ada orang yang bahkan kalau nggak memilih udah korbanin aja kredit title-nya dikurangin. Impactnya apa? Jadi speednya lebih cepat. Tapi buat gue sebagai produser dan Ernest gitu, ini adalah rasa kita mengucapkan terima kasih sama semua orang yang udah bekerja. Kalau bahkan lo ngasih nama aja lu cepetin, gimana orang mau? Kita fair-fairan aja lah. Berapa banyak sih orang di Indonesia atau di dunia ini yang ketika bioskop stay untuk nonton kredit title, udah nggak nonton dicepetin lagi makin nggak lihat kan. Jadi buat kita enggak sih, kalau kredit title kita coba senormal mungkin lah gitu. Jadi bukan yang lambat banget juga, cepet, tapi normal aja. Orang tuh tetap bisa baca dengan tenang. Readable lah. Iya. Jangan sampai ujung-ujungnya akhirnya dikasih QR code untuk lihat kredit title, scan. Demi menghemat ya. Aduh, segitunya harus dipikirin ya. Iya. Bahkan mungkin bocoran dikit, waktu agak lain satu, gue dan Ernest melakukan sedikit kesalahan. Yaitu ada satu nama kru hilang. Pas offline atau pas sampai terakhir tuh kita lihat, tapi entah kenapa hilang, dan ketika tes di bioskop kita juga miss. Kalau nggak salah di minggu kedua sadarnya. Minggu kedua tayang, krunya itu udah ngasih tahu nama saya hilang. Gue ganti. Sebenarnya orang cuma mikir, itu kan cuma ganti replace. Lu kalau tahu mengganti satu, ini kan kita ganti file, kita bikin masternya lagi, mengcopy untuk semua bioskop lagi, dan mengirimkan ke semua bioskop lagi. Jangan ditanya itu budgetnya nggak cuma ratusan ribu loh itu. Tapi buat kita berdua waktu itu nggak bisa, ini apresiasi buat dia gitu. Apalagi waktu itu alhamdulillah filmnya di minggu kedua udah berjalan lebih dari 1 juta penonton. Buat kita enggak, ini kita udah tahu gitu. Udah yuk kita ganti gitu. Ya nggak tahu sih kalau waktu itu filmnya nggak meledak, kita nggak tahu juga sih, Cok. Mungkin menempatkan satu orang nanti depan bioskop. Ya ini krunya yang ini ya. Revisi. Mungkin itu bisa lebih murah gitu. Atau ada hologram. Kasih majalah kan. Ya itu banyak orang nggak tahu ya, dan pasti orang nggak tahu. Thank you udah nge-share itu ya. Tapi kalau untuk kita kasih hint dikit ya, untuk agak lain, percayalah kalian jangan keluar. Dah itu aja. Agak lain. Ya, ini kan lagi nonton kredit title. Jangan keluar dulu. Udah gitu aja. Bocoran itu aja. Tunggu sampai diusir. Saya setuju. Sebagai orang nonton, saya setuju. Ada Avengers Batak. Tadi ngomongin soal ngedit, gue tertarik banget bagian Aco nulis. Kalau gue ngeliat di history kan awalnya konsultan komedi ya judulnya. Iya. Tapi juga punya track record dulu kerja di agency, bukan sih? Betul. Dulu waktu di agency tuh role-nya apa ya, Cok? Gue tuh lebih ke IT sebetulnya. Gue tuh bikin website, bikin apps gitu-gitu. Serius? Gue lulusan IT. Jadi 7 tahun gue kerja di agency tuh, tapi agency digital. Makanya agency digital tuh pasti butuh orang-orang IT kan. Karena bikin-bikin campaign tuh pasti ada aplikasinya, ada sistemnya, ada front endnya gitu-gitu. Wow. Gitu. Wow. Cuman ya saat itu hobi main Twitter. Karena kan di agency itu kan digital ya. Kita setiap kali ada sosial media baru, kita harus pelajarin karakternya gimana, behaviornya gimana, supaya kita tahu ketika nanti kita present ke klien, oke, lu punya campaign apa yang kita bisa bikin, kayaknya medium yang tepat lu di sini deh, di Facebook deh, lu kayaknya cocoknya di Facebook. Nah kalau kita nggak tahu karakter setiap sosial media, ya kita nggak bisa suggest itu ke klien kan. I see. Jadi gua mencoba semua ketika ada sosial media apapun, dan salah satu yang paling bikin gua ngerasa kayaknya gue cocoknya di sini nih, itu Twitter karena text based. Gue bisa tetap kerja tanpa harus menghabiskan banyak effort, tapi gue tetap bisa berkontribusi, bisa ngonten gitu kasarnya. Gue nggak pilih medium Instagram atau YouTube saat itu karena itu effortnya gede banget gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin YouTuber atau kayak lu gini untuk jadi sambilan tuh nggak mungkin kayaknya. Apalagi dulu cuma berjuang 180 karakter ya, Cok. Iya, gimana caranya bisa lucu dalam 180 karakter. Itu menarik tuh Twitter itu, microblogging. Iya bagus. Tapi itu jadi ngelatih lo kan. Betul, dalam ini menulis gitu. Iya, antara jadi lucu atau dihujat. Biasa kan begitu kalau di Twitter ya, salah dikit ya. Aduh, tapi itu kan kayaknya 5 tahun terakhir aja. Ya, Sosial media zaman dulu tuh fun asik banget. Ngerti. Fun banget. Ngerti.
Nah waktu lo ngedit Cok, yang si film ini gitu, atau waktu lo lagi nulis skripnya juga, gue pengen tahu proses penulisan. Kalau di stand up comedy kan ada istilahnya ketawa per menit ya, LPM. Ya, bahkan ada yang memecahkan rekor berapa ketawa tuh per menit tuh. Gue lupa siapa ya. Bintang BT. Iya. Nah, lo memperhatikan itu juga sama kayak stand up comedy di film, atau lo lebih kayak ya udah ceritanya dulu harus ngangkat, komedinya nanti gitu. Memperhatikan sih, tapi tidak menjadikan itu prioritas. Oke. Karena biar bagaimanapun film itu bukan comedy show, beda. Oke. Film itu ya runtutan dari sebuah alur cerita yang harus solid dan berjalan di timeline yang baik gitu, yang di timing yang benar gitu. Makanya ketika nulis gue nggak pernah ini lucunya di mana nih, gue harus nyari lucunya. Udah 5 menit gak ada ketawa, masukin dong gitu, nggak ada ya? Itu belakangan gitu. I see. Itu belakangan. Gue dalam sebelum nulis itu pasti kita bikin dulu namanya sinopsis. Sinopsis itu kan ya benar-benar kejadian dari awal sampai akhirnya dulu secara umum tuh. Baru ngebagi lagi menjadi 8 fragmen atau bahasa kita 8 sequence. Untuk kita tahu saat nulis tuh biar kita gak hilang arah. Di sequence 1 tuh kita ngapain, di sequence 2 ngapain. Jadi journey karakternya sama dramaturgi adegan semuanya tuh udah bisa kita udah kita tata gitu sedemikian rupa. Sehingga orang kayak aduh kelamaan kayaknya di babak ini. Nah itu tuh mungkin karena kita gak menakar sejak awal. Makanya takaran-takaran itu dulu yang gue pikirin di awal. Sampai udah lock sampai level scene plot. Jadi scene plot tuh kayak gue udah mendefinisikan di sequence ini ada berapa scene. Di scene itu gue ngapain. Jadi gue tahu scene ini sebetulnya perlu apa enggak. Karena kadang-kadang orang bikin buat apa ada scene ini? Ini kalau scene ini gue angkat juga nggak mempengaruhi jalannya cerita, nggak mencederai karakter. Terus buat apa ada scene ini gitu? Nah dengan kita disiplin bikin scene plot, kita jadi tahu ini emang penting, emang nggak bisa diangkat. Dan itu udah terbukti berapa kali ngedit gue nggak pernah ngangkat satu scene pun. Ya karena udah matang di awal. Karena udah di scene plotnya udah kita udah sama-sama baca dan emang ini perlu, tapi kita pendekin. Oh makanya 2 jam sekian tadi pun cuma bisa di-cut jadi 1:59. Iya, disederhanakan, tapi tidak diangkat gitu. Dari skenario biasanya juga kita udah berhitung kan. Dari skenario ini kira-kira ya produser dan saudara bisa bayangin ini akan jadi berapa jam, itu udah kebayang. Kalau Aco nulis 200 halaman gue pusing. Bentar, 200 halaman skenario. Iya, biasanya kan kita asumsi sebisa mungkin 1 halaman kurang lebih 1 menit. 1 menit. Oh gitu. Iya. Oke. Kurang lebih. Itu juga nggak bisa pasti ya, karena kan nggak pasti kalau dia 1 halaman action sama 1 halaman komedi beda. Action cuman nulis dia berjalan mengendap-endap 1 baris. Tapi kan kejadiannya berapa detik gitu kan. Iya. Dia memukul lawannya tak henti-henti. Nah mampus itu lama. Henti-hentinya berapa lama tuh? Itu. Lalu ia membalas. Lah membalasnya kan bagaimana? Kalau membalasnya sambil jungkir balik kan itu lama. Syutingnya bisa 3 hari gitu. Itu kan beda setiap genre. Mungkin kalau nambah Aco tuh nulisnya kalau agak lain bedanya ya. Kalau orang kan penulis kalau pemainnya belum tahu. Bedanya kalau nulis agak lain 4 karakter tuh udah tahu. Ini yang mainin Bene, yang mainin Boris, yang mainin Jegel, yang mainin Oki. Bedanya itu aja sih. Yang bikin beda waktu nulis agak lain satu dan agak lain Menyala Pantiku apa, Co? 1 ekspektasi. Definitely ya. Iya. 10 juta kan nih? Iya itu pasti ada. Tapi gue yang ekspektasinya bukan masalah jumlah penonton ya. Oke. Maksudnya karena orang gue asumsikan orang udah sesuka itu, jangan sampai yang kedua kedodoran. Lebih ke situnya sih, ke kualitasnya. Kalau penonton mah 9 juta mah gue yakin nggak akan kekejar. Udahlah itu anomali gitu. Bukan hal yang bisa berulang setiap tahun gitu. Jadi gue nggak akan juga mimpi ke sana gitu. Kecuali 2 kali baru diekspektasi. Iya, kecuali kalau bisa 2 kali begitu terus, nah baru nih bisa berekspektasi. Tapi gue nggak pernah kesana karena gue yakin gak akan bisa gitu. Tapi kan kualitasnya orang udah nonton yang pertama, kelucuannya, apanya, gimana caranya kita yang kedua jangan sampai orang mikirnya kayak ini mah mentang-mentang laku yang pertama aja lu bikin yang kedua. Enggak, kita dari awal udah ngonsepin. Memang kita saking pengennya film ini panjang, kita nggak mau sequel. Jadi orang tuh belum suka mungkin nggak lupa dan mungkin nggak tahu bahwa film ini udah kita rencanakan memang akan bikin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu memang kita rencanakan. Dan kita pengennya bikin cerita baru terus supaya memang tidak ada rasa mentang-mentang yang kemarin laku di sini dipanjangin. Ya buktinya kita juga nggak main horor sekarang. Iya. Kemarin horor komedi malah kita tinggalkan. Wah, kita lagi. Justru kalau misalnya kita mikirnya duit gitu ya horor komediin lagi aja. Udah aji mumpung. Udah proven, ngapain ngapain cari formula lain gitu. Nah, tapi karena niat awalnya bukan ke sana, ya udah kita stick sama plan awal.
tinggalkan Agalen 1, kita buka lembaran baru di Agalen kedua. Udah mulai dari nol lagi aja. Mulai dari nol lagi aja udah. Makanya secara spesifik pun nggak menyebut ini Agalen 2. Iya, gitu. Nah, itu satu ekspektasi. Yang kedua, gua di sini karena bermain di ranah ada unsur suspense-nya, itu juga hal baru buat gua. Sebelumnya gua belum pernah bikin. Sama yang ketiganya itu melibatkan banyak orang tua. Itu juga directingnya juga extra effort juga tuh, karena kalau sama anak muda kan ini gini oke sit yuk ke action, orang tua nggak bisa bu tadi ininya di sini gitu, karena mereka kan ada masalah dengan kekuatannya fisiknya. Betul. Sama daya ingat. Betul. Dalam film kan ada continuity kan, ketika dia tadi dialog tangannya begini-begini, begitu take kedua kan harus sama. Kalau enggak nanti nggak nyambung tuh, terbang adegannya. Nah dia tuh pasti kayak, aduh tadi aku gimana ya. Nah itu harus pelan-pelan tuh. Tadi dia begini. Oh iya gitu. Research juga kan termasuk kita lakukan juga. Iya, Panti Jompo kan. Nah itu juga tuh, karena dulu kita agak lain. Yang pertama tuh kan setnya kan pasar malam ya. Meriah gitu setnya. Kayaknya kamera nengok kemanapun tuh gambar berwarna indah gitu. Yes. Secara depth gambarnya juga bagus gitu, karena eksterior gitu malam dengan lampu-lampu dan fog apa segala macam. Tiba-tiba kita pindah ke sebuah tempat Panti Jompo yang identik dengan tempat yang membosankan, Iya, udah tua, gloomy, tua, lusuh. Iya. Tapi mau menghadirkan suspense di situ, mau menghadirkan komedi di situ. Nah, berarti kan treatmentnya harus gimana nih caranya? Nah itu gue sangat ngulik banget sih memang di sini, gimana caranya bikin itunya bisa terdeliver gitu. Kebayang sih pas lagi nonton, gue juga ngerasa kayak, wah ini di satu tempat syutingnya, tapi bisa bikin tempat itu hidup gitu. Nah, iya. Kan orang kan gimana ya, kayak kalau berpindah-pindah tempat kan lu secara nggak sengaja udah excited sendiri kan gitu. Ini kayak the same place tapi lu bisa bikin itu hidup tuh kayak susah loh 70% menciptakan dunia itu. 70% kita di situ. Ada di situ. Iya. Lebih besar porsinya dari pasar malam waktu itu. Ada nggak pilihan-pilihan kecil yang memang spontan dilakukan on the spot dan itu sangat berdampak ke filmnya? Pilihan-pilihan kecil ya. Iya, keputusan-keputusan kecil yang dilakukan ya. Harusnya ada sih, cuman kayaknya udah saking banyaknya proses mungkin gue udah lupa juga. Justru gue paling inget tuh yang Agalen pertama. Keputusan kecil, sebetulnya bukan kecil juga, tapi ada satu keputusan yang impactnya tuh besar banget. Nah, kalau ini boleh spoiler karena udah kayaknya ini aja lah ya. Ini aja. Kalau ingat adegan Jegel digantung di rumah hantu. Iya betul. Itu tuh sebetulnya beda sama skripnya. Di skripnya itu gue bikin dia ketakutan, dia loncat terus tanpa sengaja dia pegangan ke salah satu celananya pengunjung, kedodoran dan makin chaos. Tapi untuk menghadirkan adegan itu gue butuh sling, diikat di atas pohon apa segala macam. Timnya udah mengerjakan itu sampai jam 2 pagi. Tapi nggak selesai karena struktur pohon atau struktur atap rumah hantu itu kan semi permanen. Nggak kuat ya. Kita mikirin safety-nya. Resiko Kalau ya. tiba-tiba Jegel loncat terus tiba-tiba kenapa-napa kan kita juga nggak mau. Karena si tim ininya teknisnya belum berani menggaranti ke gua kalau itu safe, gue juga nggak berani ngambil adegan itu. Tapi karena waktu udah jam 2, kita harus putar otak gimana caranya bisa menggantikan ini, karena ini salah satu peak komedinya. I see. Akhirnya kita keputusan ya udah kita gantung aja Jegel, kita Dari tinggalin awal, iya. dari awal, dan ternyata bisa menghadirkan kelucuan yang berbeda tanpa harus terlalu teknikal. Nah itu akhirnya kita kayak oke, sip, let's do it gitu, udah langsung. Jadi Jegel tidak perlu lompat, tidak perlu ada adegan orang yang ketarik celananya apa. Memang tidak sekeos itu tapi tetap terasa gitu. Dapat juga. Iya. Dapat komedinya. juga gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang ya keajaiban di set sih. Iya, keajaiban yang muncul di jam 2 pagi. Di saat kita udah nggak tahu mau ngapain gitu. Karena memang Agalen 1 itu tricky. Gue biasanya sutradara itu sebelum syuting harus block shot kan. Harus punya semacam ini shot gue di sini ini. Udah tahu kameranya di mana supaya pas syuting udah tinggal autopilot aja. Tapi di Agalen yang pertama gue tidak bisa melakukan itu karena rumah hantunya belum jadi. Karena kan kita ngebangun dari nol. Iya. Jadi maksudnya di hari itu. Di hari H. Jadi sebelum adegan gue datang lebih pagi, gue sama DP-nya, ayo bang kita jalan. Gimana kalau dari sini? Gimana kalau dari sini? Sambil nunggu mereka make up. Begitu setiap hari gitu. Sementara gue yang di sini gue punya waktu banyak, tapi setnya tidak semeriah yang dulu. Jadi memang ya Tuhan maha adil udah. Wow. Tapi untuk ngelanjutin rasa penasaran gue tadi, kan tadi berarti ada hal-hal kecil yang mungkin nggak sadar-sadar tapi dilakukan membuat itu jadi lebih baik.
Tapi versi yang sekarang akhirnya 1 jam 59 menit menurut lu udah sesuai yang lu pikirkan gak waktu nulis skenario? Oh iya. Udah, ini udah exactly yang lu mau gitu. Iya, iya. Salah satu juga mungkin gue gak tahu ini bakal spoiler atau enggak ya. Soal suara Oki. Oke. Gak apa-apa kali ya? Iya, Gak apa-apa. Ntar kita bisa kasih tanda. Iya, karena kan orang udah tahu nih premisnya mereka kan menyamar. Iya, betul. Nah pas menyamar itu kan berarti kan suara juga harus dicewek-cewekin kan. Iya. Nah, tapi ini keputusan besar di dalam komedi. Karena ketika gue reading, kalau Oki melakukan itu, dia akan kehilangan beberapa persen kelucuannya. Karena lucunya Oki itu di delivery emosionalnya. Bener, di ngeselin dan marah-marah Iya gitu kan? ya. Nah, Iya. akhirnya gue malah berpikir, oh nggak apa-apa, kita nggak usah berusaha menjadikan cewek. Toh banyak perempuan-perempuan dengan suara besar kayak Bu Susi misalnya. Iya. Bu Susi suaranya kan tidak seperti perempuan pada umumnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini Bu Susi yang tenggelamkan kan? Iya. Puja Suti. Iya. Dari sekian banyak Susi kayaknya itu deh top. Itu doang gitu. kita mau main. Iya. Mana tahu ada Susi yang lain, Susi Susanti Susah gitu kan? ada, Iya. gitu. Oke, terus. Nah akhirnya di situ gue kepikiran, oke, daripada gue ngorbanin komedinya, mendingan gue bergeser dari karakterisasinya, karakter suaranya gak usah gue apa-apain. Tapi yang gue tekankan bukan ke ceweknya, tapi lemahnya, karena dia kan seorang menyamar menjadi seorang sesuatu gitu ya. Iya. Ya udah gitu. Makanya itu salah satu keputusan juga tuh, yang udahlah gua ambil saat reading, udah begini aja. I Nggak see. apa-apa gitu. Jadi kalau gue bisa simpulkan ya, ini film tuh behind the scene-nya banyak banget yang orang nggak ngelihat, orang nggak tahu proses di belakang, tapi ditentukan dalam the first weekend gitu, right? Jadi teman-teman, kalau lu adalah salah satu yang berkontribusi ke 9 juta penonton di Agak Lain 1 dan lu pengen ada agak lain berikutnya lagi, Iya betul sekali. mungkin salah satu cara paling mudah untuk mensupport adalah ajak teman-teman ramein di 3 hari pertama ya. Amin, Iya. ayo. Iya. Secepat mungkin. Gua mau ngulik lagi yang sisi lainnya lagi nih, Dipa nih. Iya. Yang juga mungkin orang nggak tahu adalah berapa ratus orang yang harus disiapkan untuk menyelesaikan satu film. Oke, sebenarnya setiap film tuh kurang lebih beda. Sebenarnya beda-beda ya, tapi kurang lebih setiap film tuh sekitar 150 sampai 200 orang. Dari mulai kru, pemain, extras, Supir. sampai driver. Iya. Ya gue pernah ke salah satu set. Ya udah gue cerita aja lah ya, karena mungkin udah lewat juga. Iya. Terlibat sedikit di sore, gue main ke setnya Karena lu main sore. kesan bareng sama gue. Iya benar, waktu yang sana bareng sama lo. Terus ada booth just untuk siapin konsumsi makanan dan karena kopi. itu kru yang sama dengan di Agak Lain. Oh, sama dia agak lain. Oh, oke. Itu aja menurut gua itu pondasi tuh. Iya. Kalau Iya. orang nggak well fed ya kan, gimana dia bisa fokus Iya. gitu. Tapi pertanyaannya adalah, ini case-nya Agak Lain berapa lama ini orang-orang ini mengerjakan ini semua biasanya? Sebenarnya kan kita kurang lebih sebenarnya dari persiapan tuh kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Oke, itu dari- baru persiapan tuh. Dari persiapan sampai syuting tuh kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Oke. Tapi kalau mau ngitung, karena kan krunya tuh silih berganti. Orang yang Oke. bersiapan dan yang pascanya kan beda lagi. Oke. Jadi mungkin kru yang pasca jadi lebih panjang, karena kru pasca tuh dalam proyek ini yang pada saat kita persiapan mereka udah diikut sertakan. Oh iya. Ngelihat, nih syutingnya Betul. gini, nanti Aco pengen CG-nya begini, Oke. pengen ada ini. Dia udah ada Oke. nonton, oh begini, oke. Jadi Hmm. pada saat nanti post production dia udah tahu ngapain. Jadi dia pada saat syuting dia datang ke lokasi. Jadi kalau persiapan ya kurang lebih, Aco mungkin lebih panjang karena Aco sambil nulis ya. 3 bulan tuh paling minim lah sebenarnya, kurang lebih gitu. Wow. Berarti Aco nulis skripnya sendiri berapa lama? Kita pulang dari Singapura tuh bulan apa ya? Ya ini kita agak gaya-gayaan. Terakhir kita bulan Desember. Desember kita nyari premisnya di Singapura. Iya. Oh gitu. Ceritanya kita kayak jalan-jalan sambil masing-masing disuruh bawa PR, bawa premis. Bawa premis. Iya. Oke. Untuk kita diskusikan mana yang terbaik gitu. Oke. Makanya pulang dari Singapura kita pulang dengan premis Panti Jompo. Meskipun fun fact-nya kita tidak menggunakan cerita yang kita bawa pulang itu, tapi kita masih pakai Panti Jomponya. Iya. Itu Desember ya. Nah, Iya, draft Desember. 1 itu pas bulan puasa kan. Betul. Bulan puasa tuh bulan apa? Pokoknya menuju H-2 Lebaran. Lebaran apa? ya. Nah, H-2 oke. Lebaran itu jadi draft 1. Maret itu draft 1. Maret draft 1. Sejak diputuskannya premis Iya itu. betul. Jadi beres Lebaran kita langsung persiapan. Sebenarnya sebelum Lebaran tuh, tapi kru udah di calling, tapi mereka menunggu. Statusnya mereka kan belum bisa bergerak banyak kalau Iya. skenario belum jadi kan. Iya. Jadi setelah Lebaran semua langsung on. Langsung on mulai Jadi syuting kurang dan segala lebih macam. April, Mei, Juni, Juli, mungkin dalam hal ini 4 bulan lah. April, Mei, Juni, Juli. Pertanyaan berikutnya yang masih nyambung kayak yang tadi kalau mau support. Katanya mau mendapatkan antrian di bioskop juga lama ya, harus submit dari jauh-jauh hari.
Iya, kalau dalam hal bioskop tuh biasanya kita intinya menyiapkan filmnya sampai jadi dulu. Oh jadi harus jadi dulu. Nah ada dua, ada orang yang misalnya mau di fase pertama itu kan offline, pick lock. Maksudnya offline itu belum di post production, audio belum diedit, CGI belum, gambar belum diwarnain. Ada yang model gitu. Ada yang daripada kita nggak dapet, kita jadiin dulu semua, baru kita submit. I see. Sekarang ke bioskop tuh bukan cuma mensubmit selembaran kertas, tapi filmnya harus lu bawa. Wow. Jadi mereka harus nonton dulu, dan orang bioskop itu nonton sefull film itu loh. Bukan berarti lu dia akan skip gitu, nggak bisa. Mereka akan nonton. Wow. That's why sekarang ini di bioskop kualitas film jadi penting. Which is good. Iya. Jadi mereka bagus. nggak Jadi ngasal, bagus, iya. betul. Maksudnya kita pernah ada di era-era ya, kita bisa lihat film ini kayaknya budgetnya murah deh. Akhirnya tayang. Itu akhirnya bioskop sudah mulai meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Udah kalau bisa nggak perlu. Sekarang ini setiap minggu film yang tayang itu minimal 3 maksimal 5. Oh. Setiap minggu. Kebayang pertarungannya kalau minimal 3 maksimal 5, minggu sebelumnya juga sama kan? Iya. Ketika film minggu kedepannya tidak maksudnya film minggu sebelumnya tidak berjalan dengan baik, berarti siap digantikan dengan film baru. Ini terus. Ingat 3 dan 5 ini film Indonesia, di luar film Hollywood. Di luar film Hollywood. Dan film Asia lainnya. Wow. Padahal dalam 1 bulan cuma 4 kali hari Kamis. Nah, jadi film Indonesia kan tayang di hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Film Hollywood tuh kalau nggak Rabu Jumat sekarang. Jadi pertarungannya cukup. Intinya siapa yang berjalan dialah yang punya suara lebih banyak. Dalam hal kita berbalik ke film Tinggal Meninggal, kita tayang hari Kamis. Hari Jumatnya tayang sebuah film bernama Demon Slayer. Yang ketika filmnya belum tayang, pre-sale-nya sudah 600.000 penonton. Ketika lu tidak bisa berbicara banyak, ya dia udah siap menerkam kita. It's a business. Jadi ya buat bioskop ini fair juga kan. Memang lu, makanya that's why biasanya sampai Minggu adalah perjuangan lu sampai weekend. Dia masih kasih bioskop nggak langsung hari pertama buang semua, enggak juga. Sampai weekend masih dilihat kesempatannya, dikasih kesempatan dilihat. Senin udah napas-napas, kalau lu memang tidak berjalan, nah itu udah napas-napas terakhir biasanya. Berarti total produksi hampir setahun? Kalau dari nulis setahun ya, Cok. Dari nulis setahun. Iya, hampir Desember ya. Iya, hampir setahun lah, ya. hampir setahun lah. Untuk tayang selama 3 hari. Untuk menentukan gitu ya. Gue pernah denger loh, tapi film yang tayang The Real 3 hari. Gue juga kadang ngeliat, gila, dia menyiapkan dengan panjang dan 3 hari. Mungkin gak 3 harinya di Jakarta, biasanya hilang pindah ke daerah gitu. Iya. Tapi maksud gue mau teman-teman yang dengerin tuh appreciate effort besar di belakangnya, dan supaya film ini bisa bertahan panjang, dan supaya ada banyak agak lain juga yang lainnya gitu ya. Seperti Sore yang pada saat kita tapping hari ini pun masih tayang lebih dari 110 hari. Iya. Dulu kita pas kita bikin Agak Lain 1 mungkin udah rekor 100 hari, akhirnya dipatahkan Sore. Oh iya? Kayak dipatahkan Jumbo dulu. Dipatahkan Jumbo dulu. Betul. Sore Jumbo sepertinya mematahkan lagi. Kecuali Jumbo sekarang dihitung kan, Jumbo tayang lagi tuh. Iya, Jumbo tayang lagi. Iya. Nah kemarin Sore juga kebantu di Malaysia juga ya. Iya, di Malaysia. Dan ada suara-suara diajak di Oscar. Betul. Segala macam. Iya. 3-5 film setiap minggu. Iya, setiap minggu. Ini akan rilis tanggal berapa? Agak Lain. 27 November. Nah di minggu itu udah siap belum sama saingannya siapa? Oh berat-berat juga itu. Film itu ada, minggu itu ada 3 film. Udah tahu dong 3? Udah. Apa aja tuh waktu itu? Legenda Kelam. Kelam Malin Kundang. Benar pakai Kelam ya. Legenda Kelam Malin Kundang, produksi KMNC Pictures. Saya jelasin juga biar teman-teman fans Joko Anwar juga bisa nonton, nggak apa-apa. Oh itu Jokan? Joko sebagai produser. Oke. Yang kedua ada Air Mata Mualaf. Oke. Oh dua-duanya horor? Enggak, thriller, religi, Komedi. Ya itu it's fair, 3 genre yang berbeda. Iya. Fair lah menurut gua. At least bioskop juga enggak sebetulnya kalau head komedi dengan komedi iya, gitu. Iya. Sebetulnya kalau keluar 4 film sebulan tapi beda-beda juga itu nggak apa-apa banget. Yang perih itu kalau sama. Sejauh ini sih cukup fair ya. Kecuali horor mungkin sempat beberapa kali tayang 2 karena masalahnya yang disubmit memang memang banyak horor. Mau gimana lagi pasti. Iya. Sama kita juga penonton Indonesia kan ke bioskop tuh secara secara mayoritas itu masih menjadikan bioskop tuh semacam
tempat rekreasional. Iya, privilege ya. Bukan kebutuhan untuk menonton. Gue inget banget zaman dulu pacaran juga, gue tuh nggak peduli filmnya apa. Pokoknya gue mau jalan, tempat yang paling affordable untuk pacaran itu adalah di bioskop. Jadi kita sampai situ baru tuh, kamu mau nonton apa? Udah kamu aja yang pilih. Udah Apa Cok zaman 1 dulu Cok? jam gitu. Bioskop favorit lu zaman dulu apa Cok? Bintaro Plaza dong, dekat kampus gue. Gue udah nggak ada, Wijaya Grand Center. Wijaya Grand Center. Wah, gue ke situ tuh karena ya di situ doang kita bisa lama, nggak menghabiskan terlalu banyak uang. Mungkin sebuah fact bahwa setelah Juli film-film Indonesia ini belum menghasilkan angka yang cukup baik, atau penonton di bioskop memang lagi cukup rendah karena daya beli ekonomi kan juga impact juga ke kita. Jadi ya semoga November bisa ngembaliin film-film Indonesia ini, karena pedih juga buat film Indonesia kan tadi produksi panjang, keluarin budget juga udah besar, ketika nggak ada penontonnya tuh cukup sedih juga gitu. Iya. Gue waktu selesai nonton Agak Lain sih gue dapet vibe yang beda sama yang pertama. Ya, dan menurut gue emang itu yang lu cari kan. Betul. Ya kan. Gue ngerasa karena ini jadi ada plot family-nya, ya nggak sih? Ada plot, nggak tahu ya. Mungkin karena gue suka ngebahas keuangan, gue ngerasa ini sebenarnya plot utama masalah duit nih. ada di sana. Gitu kan. Persahabatan ada gitu. Dan menurut gue waktu menciptakan ini, apakah ada ngebahas juga, gue pengen memang the specific message yang gue kasih gitu supaya berbeda, atau misalnya waktu di Singapura itulah premis dan pesan ini tuh didebatinnya tuh kayak gimana waktu itu. Kalau waktu di Singapura sih kita tidak terlalu sampai hal situ sih. Belum depth sampai ke situ ya. Pokoknya premis aja dulu. Premis, jadi ada seseorang yang mau ngapain tapi terhalang oleh keadaan apa gitu. Boleh gak share waktu itu opsi lainnya apa? Ada 3 premis, ada 3 premis, waktu ada 3 premis. Banyak selain banget. panti jompo apa waktu itu? Sempat ada hotel ya. Ada hotel, ada sekolah. Mereka penjaga hotel apa gitu-gitulah. Terus tiba-tiba menemukan ada yang apalah tamu yang tiba-tiba meninggal. Intinya kita gitu. mencari yang pastinya secara cerita dekat ke orang. Itu kita cari itu dulu kan, dekat nih gitu. Kedua, komedinya kita ruang lingkup komedinya besar nggak? Ya pastinya implikasi terakhir ke budget. Kalau dia ngayalnya tiba-tiba ini bagus, kalau di Hawaii langsung gue tolak sih. Ya. Makanya tidak ada yang menyumbang ide Hawaii. Karena semua invest. Semua juga nggak mau. Semua juga nggak mau ngasih itu. Iya, karena kita berangkat tuh bertujuh. Mereka berempat, gue, Ernest dan Aco. Jadi semua mensubmit ide, dan kebetulan 7-7-nya investor semua. Ketika mereka ngasih ide yang gila, nah mereka akan chip in lebih besar. Iya. Udah tahu konsekuensi ide gila gue adalah ini gitu. Iya. Oke. Tapi dapat panti jompo itu karena apa? Karena ngelihat banyak uncle-uncle yang tua di Singapura lagi bersih-bersih gitu. Lebih ke ini juga sih, Kan uniqueness ya. Kalau kita flashback ke beberapa tahun ke belakang ya, seingat gua kayaknya belum ada film komedi yang menggunakan main setting panti jompo. Horor malah ada. Nah, sekalinya ada, panti jompo tuh dipotret sebagai tempat yang kelam dan menyeramkan gitu kan. Sementara kita pengen bikin enggak, ini akan jadi arena paling menyala di sini gitu. Tapi merekanya ngapain ya di panti jompo gitu. Pulang dari Singapura waktu itu tuh belum jadi yang detektif ini. Ada berbeda lah pokoknya waktu itu. Cuman pas gue mulai nulis, gue ngerasa kayak aduh kok gue nggak nemu ya, maksudnya kayak nggak ngerasa ini tuh tidak mewakili DNA-nya Agak Lain. Mereka tuh harus dihadapkan pada situasi yang jauh lebih kontras daripada yang awal gitu. Karena kalau hanya sekedar bekerja di panti jompo, ruang komedinya hanya di kekikukan mereka dalam menjalankan keseharian, itu saja. Nah, gue naikin lagi, gimana kalau mereka terpaksa di sana? Berarti kan ada hal lain yang bisa jadi kelucuan. Masih kurang juga terpaksa, ada yang mereka cari dan mereka tutupi. Nah, itu pasti akan menambahkan layer kepada situasi komedinya. Karena ruang gerak mereka pasti akan lebih sulit, sehingga keluarlah bentrokan yang menjadi situasi komedinya. Nah, itulah Agak Lain gitu. Itulah kenapa di yang pertama mereka yang tadinya cuman pengen menutupi kebohongan dengan mengubur di rumah hantu, ternyata malah itu yang bikin rumah hantunya rame. Ayo lo kan. Jadi selalu mereka tuh ketika mau menutupi sebuah masalah, mereka malah akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih besar. Nah, Agak Lain tuh harus gitu. Jadi nggak sesimpel itu sih. Memang kita tuh memang menciptakannya juga sebuah universe yang ini harus relate-nya juga
gede ke orang-orang gitu. Jadi pas gue nulis setiap sequence itu kayak keluar lagi hal yang baru, ada lagi obstacle yang baru, ada lagi. Jadi orang nonton juga ada lagi. Sampai sebelum akhir pun mereka masih menemukan kesulitan kan. Bener-bener. Itu yang gue ngerasain juga sih pas nonton sih. Dan itu kan gue nonton ini sendiri ya. Iya, spesial banget ya. Spesial banget ya, thank you loh. Cuma gue ketawa sendiri di ruangan itu gitu ya. Gue ngakak sendiri di ruangan itu. Gue tuh sempat, dia kan lagi nonton, gue sempat pengen masuk tapi gue nggak jadi, tau nggak? Karena kalau gue masuk gue khawatir dia nahan ketawa. Iya benar. Atau malah nggak enak ada orang gue ketawa gitu. Iya benar. Gue lihat dari luar aja lah. Iya. Bikin dunia. Oke. Menurut gue itu juga briliannya seorang penulis ya, yang bisa mengimajinasikan itu selalu untuk kejadian gitu. Gue selalu suka sama film-film yang bisa bikin gue yakin, padahal mungkin kalau ditanya di dalam dunia nyata bisa kejadian apa enggak, kayak kecil kemungkinan gitu. Kan yang tadi masalah baru muncul itu ada satu film Korea gue suka banget, cerita detektif juga, mereka jadi undercover. Terus untuk memantau penjahat di gedung seberang, jualan ayam goreng, bener. Nah yang jadi plot twist adalah ayam gorengnya enak dan laku. Jadilah mereka lebih sibuk jualan ayam goreng gitu kan. Gitu, dan segala drama-dramanya gitu. Nah tapi ada juga film Korea. Ini gue pakai film Korea sebagai pembanding karena menurut gue mereka lagi naik sekarang. Ada juga series yang istri gue lagi suka banget nih, judulnya Oke, premisnya dulu. Michelin Star Chef, time travel ke masa lalu, zaman ke Kaisar. Kaisar. Terus masak buat Kaisar. Itu gue nggak dapet tuh. Itu yang nonton istri gue juga cuma di sampingnya. Iya, betul. Judulnya Bon Appetit, Your Majesty. Gue gak nangkep tuh dunia. Jadi gue kayak I don't even want to watch the second episode. Karena episode pertamanya gue udah Nggak kebeli. Betul. Gitu. Tapi bini lu menikmati gak? Menikmati sama bini gue juga menikmati. Kenapa ya? Kita terlalu serius kali. Enggak juga menurut gue. Lebih ke ini sih, kadang-kadang ada orang yang lebih suka realism daripada fantasi. Iya. Oh, ada juga. Kayak gimana? Oh, itu udah masuk ranah fantasi kalau kayak gitu berarti ya? Iya, karena kan time travel kan doesn't exist. Iya. Tapi ya maksudnya bukan berarti film harus realis juga selalu dan harus fantasi selalu, enggak juga. Cuman masalah preference aja sih. Sebetulnya sama, gue tidak terlalu menikmati film-film kayak Avengers misalnya. Ya gue suka tapi tidak sesuka itu gitu. Jadi gue gak masalah banget tuh kalau misalnya di Twitter dapat spoiler. Gak apa-apa. Karena itu bukan jadi prioritas gue dalam menonton film, itu bukan film yang itu gitu. Tapi ketika gue nonton film macam Wonder gitu-gitu, itu lebih impactful buat gue. Karena ini tuh manusia banget, human banget gitu. Jadi semacam ada dunia baru yang juga dijalani oleh manusia seperti kita, dan it could happen. Jadi itu justru buat gue malah lebih ngasih lesson tanpa harus menggurui ya. Cuman kayak what if-nya tuh tersajikan dalam sebuah film. What if besar itu ya. Jadi kayak wah ini sih bikin mata tuh langsung kayak mata dan hati terutama ya. Nah buat gue pribadi ya film seperti itu yang gue suka, yang memberikan impact. Setelah pulang tuh gue ngelamun gitu kayak gila ya gitu. Itu ketimbang gue nonton yang misalnya wah tembus langit apa, iya seru gitu, seru aja buat teman-teman, tetap seru. Cuman kayaknya kalau disuruh pilih, kalau harus pilih satu dari dua ya gue pilih yang lebih realis kalau gue. Ntar Wonder itu yang kisah si anak yang pakai astronot dan itu ya. Iya. Oh my god, itu gue lupa plotnya tapi rasanya gue langsung ingat. Iya kayak gitu-gitu. Terus My Sister's Keeper. Aduh, itu sedih banget kan. Ternyata dia sukanya tipe tearjerker gitu ya. Iya gue suka. Gue suka banget gitu. Oke. Terus apa Shawshank Redemption. Iya itu kayak Forrest Gump. Gue suka yang kayak gitu-gitu tuh. Oh wow. Suka gue. Jadi kayak iya ya, what if-nya tuh gede banget gitu. Dan ketika ditampilkan dalam bentuk film tuh kayak enak banget nontonnya gitu di bioskop, harus di bioskop lah. Condong nonton film kayak gitu ya tadi ya? Iya, gue lebih suka yang kayak gitu. Sama lagi. Gue mungkin satu dari banyak genre ya yang gue suka. Kadang-kadang kita butuh film kayak gitu untuk ngasih lihat masih ada kebaikan di dunia ini. Ya, salah satunya itu. Masih ada miracles. Kalau lu apa di Pak? Gue tuh lebih banyak nonton film family sebenarnya. Kalau ditanya film favorit, gue nggak malu-malu gue nyebut film favorit gue tuh Home Alone sampai sekarang. Gue baru mau ngomong lagi. Ya. Karena
entah kenapa di luar, maksudnya setelah Home Alone tuh banyak film-film ya, era-era Home Alone tuh kan ada Home Alone, Dennis the Menace, ada Little Rascal misalnya. Itu sekarang udah mulai jarang menurut gue film-film yang sebenarnya dibilang drama keluarga ya drama keluarga tapi dengan bumbu ya bumbunya beda-beda kan itu. Ada crime-nya lah, crime tipis-tipis. Memang itu sebenarnya kan kalau dibilang logis nggak logis juga ya. Kadang seorang anak tapi bisa menaklukkan dunia lah ibaratnya kayak begitu. Ya tapi buat gue ya itu ya mungkin karena itu film-film gue masa kecil ya. Jadi gue sampai sekarang impian gue di Imaginary someday gue pengen bikin film keluarga yang model gitu. Cuman belum ya gue Myers belum nemu premisnya aja gitu. I would love to have that kind of movie sih. Mungkin di kepala gue yang gue kepikiran adalah, pernah nonton ini gak We Bought a Zoo? Mark Wahlberg. Bukan Mark Wahlberg. Yang main Born Supremacy siapa ya? Aduh. Udah kepala mukanya udah muncul kan, namanya nggak muncul tuh. Matt Damon Ya. Oh, iya. Matt Damon. Dan lain-lain. Betul. Matt Damon demi memenangkan hati anaknya, karena dia pindah kota apa pindah negara gitu gue lupa. Dia beli kebun binatang. Nah, kan seru kan nonton kayak gitu kan. Dia beli kebun binatang, terus gimana ngerawat kebun binatang itu dari yang tadinya berantakan, terus anaknya jadi bisa ikutan dan enjoy, dan akhirnya jadi ramai dan menemukan cinta di situ. Iya. Itu juga mengingatkan gue sama film Richie Rich gitu. Ketika dia kaya punya segalanya tapi dia nggak punya teman. Akhirnya dia mengundang orang-orang untuk datang ke rumah dan menjadi teman, karena buat dia punya teman lebih berarti daripada punya kekayaan itu. Ya, hopefully deh bakal ada film-film kayak gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu, boleh ajak gue. Buat invest ya. Produser Ruby. Oke, sip. Gue catat. Oke, mungkin untuk menutup obrolan hari ini, menurut gue banyak banget dari sisi behind the scene yang udah kita bahas, yang juga mungkin bisa ngebantu teman-teman ngerasain, agak lain dua tuh ternyata proses di belakangnya kayak gini, gimana cara untuk supportnya, apa yang bisa kita lakukan. Yang terakhir gue pengen bahas adalah nyambung kembali ke si Yuyun yang jago sekali untuk cari sponsor ya. Yuyun jago cari sponsor. Nah, buat film itu sebenarnya gimana caranya kalian mencari sponsor? Dan di case ini kan ada ya. Ada banget. Tapi menurut gue masuknya juga mulus. Dan gue mau dari dua perspektif. Satu nyarinya, dua gimana lu bernegosiasi dan mencari yang pas dengan cerita, dan gimana sebagai penulis ceritanya untuk membuat itu jadi smooth. Membuat itu jadi sesuatu yang smooth gitu. Ya. Sebenarnya nyari brand buat film tuh susah-susah gampang ya. Dibilang susah karena kemunculannya sekian detik dan budgetnya nggak murah. Gitu. Jadi mostly itu memang di film mereka mengalokasikan budget. Kalau lo mau masuk ke film ya sekian. Ketika masuk ke OTT atau masuk ke Netflix dan lain-lain, masuk ke TV, gue nggak tahu ya kalau di TV ini kita belum tahu ya. Tapi kan Netflix itu part itu nggak pernah kita hapus loh. Dan kebetulan Netflix juga belum ada kewajiban untuk menghapus scene itu kan. Dan kita coba berpikir gimana caranya masuk. Ini yang pertama kali ketika kita mau masuk ke brand itu kan, yang pertama kita diskusikan adalah jangan sampai brand ini mengganggu cerita. Jangan sampai cerita ini mengganggu brand. Dua-duanya gitu kan. Kita udah tahu nih yang mau masuk pertama adalah brand ini. Contoh dalam kasus agak lain pertama adalah si bank ini kan. Sebut saja BCA inisialnya. udah jadi dong. Ya, nah itu kita mencoba ini apa yang orang tuh kalau nonton nggak akan nggak akan yalah brand. Gitu. Ngapain sih brand ini? Kita mencoba cari cara itu, terlepas dari Aco dan Ernest yang berdiskusi secara kreatif, gua berdiskusi secara bisnis sama brandnya, dan mereka happy dan puas. Ya udah gitu kita coba cari yang harus win-win sih. Itunya yang kita harus cari. Tapi kan si brandnya ini belum tahu gue akan masuk di mana dan kapan gitu kan. Right? Biasanya skenario scene ada beberapa yang kita pakai board juga, storyboard. Memang kita gambarkan mereka supaya kebayang. Oke. Dan lebih sering kayaknya lu yang datang ke mereka ya. Jadi udah punya kenalan dulu gitu kan. Iya, itu jadi kunci memang. Connection kenalan itu memang ketika lu nggak kenal sama sekali, memang itu agak jadi berat. Karena buat orang, kenapa gue harus masuk ke film dengan budget yang cukup gede sementara gue bisa masuk ke quote unquote digital gitu, sosial media, kayaknya dengan budget yang sama gue bisa dapat ratusan KOL deh gitu. Ya itu depends kebutuhannya lagi brand lagi di mana. Dan kalau gue lihat kebetulan biasanya memang kalau di film rata-rata, gue tidak bilang ini pasti, tapi brand yang sudah established biasanya. Jadi kayak di sini di digital dia udah beres, di sini udah beres, yuk kita coba ke film gitu. Walaupun ada lah beberapa yang
gue langsung deh nyobain pertama kalinya di film aja gitu. Apa sih impactnya gitu. Kalau dilihat ya di agak lain menyalapantiku masih ada brand, ada built-in juga. Kita berusaha sesmooth mungkin. Tapi Smooth menurut gua. tapi Very tetap smooth. again kadang-kadang ada juga tantangan di mana ketika kita ketemu brand yang nggak maunya begini, ada juga loh yang model begitu. Tapi tidak terjadi di agak lain, ada di mungkin di PH film lain, lain. tapi Iya, ada iya, juga iya. yang begitu. Ya. Nggak mau, pokoknya gimana pun caranya kayak di Korea ya gue suka lihat ya. Adegannya harus zoom in, ini gue lagi makan Tapi kita sempat bahas di agak lain. Iya. Daripada nanggung, hard sell Sekalian aja, udah hard Iya, sell iya, aja. iya. Karena genre komedi juga kan menurut Iya. gue masuk kayak gitu. Iya. Ya walaupun again hard sell-nya jangan sampai yang semengganggu. Gue sih belum nemu ya, gara-gara ada brand, kita ke toilet dulu ya pas brand gitu. Sampai dicatat jangan Iya, lupa iya, ya guys, iya, di iya. menit ke-37 kalian ke toilet dulu. Gue sih belum lihat itu ya gitu. Benar. Dan gue ngerasa orang appreciate justru sekarang zamannya kayak si Yuyun tadi menurut Iya, gue iya. bahwa pada akhirnya kehadiran brand itu malah orang ngerasa lucu ya, dia bisa masukin dengan smooth. Iya. Atau iya. kedua ya memang kita sadar kalau nggak ada brand ini yang nggak support ya mungkin film ini juga susah Betul, untuk bisa bikin betul. dengan budget yang bisa ngasilin Iya. kualitas yang kayak gini gitu. Nah itu yang lucu tuh pas zamannya Yuyun tuh ada beberapa minggu gue nggak bikin konten terus follower tuh pada mentionin brand. Ayo buruan, Iya, bener. pasang iklan di sini biar ada konten dia. Karena gue nggak mau bikin kalau nggak ada brandnya. Karena bikin Yuyun tuh nggak yang sejam jadi juga loh. Enggak, nulis enggak, dulu. men. Nulis dulu, Bener. ngedit dulu, Belum dia syuting cari- dulu, ngedit. Dia cari propsnya dulu. Iya. Coba tuh yang Punya istri gue tuh rambut palsunya. rambut palsu, gila. Tapi itu menarik sih Yuyun sih. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen Yuyun hadir lagi, dia tulis komen di bawah Iya. ya atau di akun Atau Instagramnya Aco. ini kan kita bisa pastikan kita kan akan syuting agak lain 3 pasti someday. Oh gitu ya, oke, Pasti oke. someday ya. Jadi Oke. buat brand yang nonton nanti paket aja. Jadi ambil di agak lain 3 tapi bonus Yuyun ya. Boleh. Bundling. Jadi bisa dari sekarang Bisa gitu dari loh. sekarang. Gue suka pitchingnya lagi pas gitu ya. I see. Gue suka tuh Yuyun yang menurutnya gue inget banget apa di kepala ya. Yang tidak boleh dilakukan apa diucapkan ketika main ke Joger. Oh iya. Itu kita lagi Tawada Sawarsa. jadi kita memang lagi ada acara di Bali. Kita dapat support dari Joger. Salah Oke. satunya memang partai kita Yuyun gitu. Oh, itu juga sepaket tuh. Jadi Sepaket. paket. Langsung ada contohnya kayak gitu ya, bisa dicari nanti di Iya, Instagram. sepaket. Alright. Kita ada event soalnya di Bali. Nah, sebagai penulis nyocokinnya itu gimana tuh, kayak apakah akhirnya ada revisi juga sama si brand? Biasanya tuh setelah draft 1 keluar, baru tuh Ernest WhatsApp gua, Cok, ini ada brandnya ini. Kira-kira bisa masuk di scene yang mana? Nah, ntar gue baru tuh mikir. Oh, ada, bisa di sini nih. Adegannya dia gini. Nah, dia masuk di situ aja. Oke, sip. Dah, coba bikin draftnya. Gue bikin draftnya. Masukin ketika masih white label sama ketika udah masuk brandnya. Baru present ke klien. Kalau kliennya suka ya udah kita syuting nanti kayak gitu. Jadi memang akan ditanya dulu sih kira-kira bisa di mana. Karena kan kalau nggak ada konteksnya aneh juga. Nah, untungnya kan iklan di film tuh ada 2, ada yang placement, ada yang built in. Yang susah tuh yang built in. Karena harus menyatu sama adegan. Kalau placement kan ya udah ada. Lagi adegan dia ada barangnya. barangnya. Iya, itu lebih mudah sebetulnya. Itu lebih bisa dicari lah. Tapi yang maunya built in ini yang sebetulnya agak tricky. Gimana caranya produknya tuh bisa jadi bagian dari adegan. Jadi bukan diselipkan, memang bagian dari adegan. Kayak misalnya waktu itu yang agak lain 1, kenapa BCA bisa masuk? Kan gue bisa bikin pas transaksi, transfer. Iya, betul. Nah, daripada nggak disebutin banknya, sebutin aja kalau perlu QR kan, QR code-nya kasih liatin. Bayarnya gimana ya di sini aja. Nah, Iya. secara konteks kan, secara adegan masuk. Memang Secara lagi komedi, memang lagi transaksi. Iya, transaksi terus bisa mengajarkan komedi nggak bisa. Ya udah kalau 2 itu udah ditik, ya udah aman gitu. Dan orang mungkin akan kesel, aduh brand lagi, tapi ya udah kita ketawa, udahlah Iya. ketawa aja gitu. Bukan yang memaksakan Harus, gara-gara ada iya. brand jadi kita nambah scene ini nih. Iya, Kita menghindari benar, itu. benar. Kita menghindari Scene-nya itu. udah ada. Udah ada. Tinggal gimana caranya brand ini nih bisa jadi bagian dari scene itu. Thank you for sharing that. Hari ini belajar banyak banget ya. Catatan gue lumayan padat tuh di sini. Kayak karena semenjak gue
sedikit terlibat lah ya di sore. Gue ngerasa beda antara lu ngelihat ya lu ngelihat sedikit sama lu bener-bener mendalami sampai, makanya gue waktu niatin untuk main ke set, ngobrol sama investors lain, ngobrol sama pemain gitu ya untuk cari tahu. Dan ya gue ngerasa ya ini industri yang harus didukung banget karena gue ngerasa momennya Indonesia ini lagi bagus. Kayaknya dalam 5-10 tahun ke depan gue nggak tahu ya, gue ngerasa bakal lebih banyak soft powernya Indonesia dalam bentuk film bisa kita ekspor keluar gitu. Amin. Agak lain kan juga udah mulai masuk ke negara tetangga ya. Malaysia kemarin main waktu juga. Waktu agak lain pertama ke Malaysia, Singapura, US juga. dan US. Boleh cerita nggak sih itu? Karena gue nggak nangkep kayak feedback setelah kalian tampil di situ tuh gimana gitu. Oke, kita berpartner sama distributor Southeast Asia namanya Antena Entertainment. Mereka yang membawa awalnya adalah ke Southeast Asia. Jadi memang fokusnya dulu cuman di Singapura, Malaysia, dan Brunei, 3 negara itu. Di satu kesempatan kita ketemu distributor Amerika lagi. Antena kita partnerin. Antena yang tanya ini kita ada peluang untuk di sana. Ya udah kita coba aja. Kita jangan, waktu itu kita nggak mikirin numbers bahwa film kita bakal meledak di Amerika karena tidak segampang itu film Asia masuk ke Amerika itu pasti kita negonya adalah ke bioskop-bioskopnya. Jadi kita cuma dapat di sekian bioskop, bahkan di satu bioskop tuh kita nggak kayak di Indonesia 5 show, enggak, sehari cuma 2 show kita, 2-3 show. Tapi kita implikasi waktu itu kan film lagi kalau nggak salah 7 juta penonton, bahkan belum 9 juta. Kita menarik garis gimana caranya film yang tayang di Amerika punya implikasi ke penonton di Indonesia. Itu kita jadiin bumbu marketing. Kita iklankan bahwa film ini akan tayang di Amerika, dan waktu itu kita bumbunya adalah film pertama yang tayang di Indonesia yang tayang di Amerika. Implikasinya ke Indonesia dan film kita bertahan lagi naik sampai ke 9 juta. Kebetulan waktu itu kita berhenti di bulan Ramadan kalau nggak salah. Karena di Indonesia itu biasanya kalau bulan Ramadan film Indonesia cukup berat karena memang lagi ibadah. Jadi kita wajar ya udah waktu itu implikasi dari luar ya begitu. Tim promo juga jadinya enak bikin lucu-lucuan poster gitu kayak agak lain tayang di Hollywood gitu. Betul. I see. Jadi itu sangat ngebantu ya. Tapi setelah tayang di situ menurut lo kita punya potensi nggak untuk ngirim lebih banyak lagi film? Animonya gimana? Sebenarnya dibilang signifikan agak sulit bilangnya karena in term of number nggak gede-gede amat, tapi buat kita itu dia ada implikasi ke Indonesianya. Itu yang kita ambil. Tapi secara kualitas menurut lo kan lo pasti dapat baca di sosmed, komen orang gimana. Menurut lo they can kalau accept yang gue baca quality. waktu kemarin di Amerika itu mungkin 80-20, 70-30 lah, 70% itu orang Indonesia juga yang nonton, 30% orang non-Indonesia. Sama dengan waktu kita di Malaysia mungkin 70-30 atau 60-40. Nah, makanya di yang agak lain kedua ini strategi kita ubah. Kita mau ngincar the real orang Malaysia, karena waktu agak lain 1 tayang di Netflix Malaysia itu sempat bertahan di nomor 1. Walaupun kita nggak pernah punya data penontonnya orang Indonesia atau orang Malaysia, itu kita nggak tahu. Tapi kita mencoba menyasar orang Malaysia juga besar loh. Jadi jangan. Happy to hear that. Iya, karena yang bahkan orang Malaysia pun bilang ke kita distributor, kalian jangan mengincar orang Indonesia yang di Malaysia. Memang besar, tapi kenapa nggak diincar orang Malaysianya yang di sana gitu. Secara kultur kita kan ada kesamaan ya, kemiripan gitu. Jadi apalagi komedi kan erat kaitannya sama konteks budaya sama orang-orangnya. Jadi ya dekat kita sebetulnya sama Malaysia. Walaupun waktu agak lain pertama tantangannya kita lumayan kena banyak sensor. Iya, agak lain 1 maksudnya di Malaysia tuh sensor lebih ketat lagi. Karena maksudnya budaya-budaya yang mendekat ke, maksudnya scene yang mendekat ke agama pasti mereka akan langsung potong. Gitu. Jadi kan adalah pocong-pocong kan setan-setan tuh mereka langsung cut tuh. Wow. Gitu. Jadi memang waktu kita nonton ya udahlah. Tapi toh secara cerita orang masih bisa menikmati gitu. Iya. Ya berarti yang kali ini lebih bisa masuk lah ya. Semoga ini sih nggak ada, mudah-mudahan ya, nggak ada yang semoga mudah-mudahan ya. Iya. Tapi Panti malah menurut gue lebih bisa kena di luar. Iya. Dan kali ini kan tidak ada mayat. Iya kan. Kalau waktu itu kan kita sampai gotong-gotong mayat apa. Kayaknya ini podcast pertama nih yang kita bilang bahwa kita bisa bilang bahwa film ini memang akan tayang di Malaysia juga. Oh ya, langsung. Tanggalnya kita akan umumkan, tapi pasti tayang di Malaysia. Pasti tayang di Malaysia. Congrats. Itu yang gue juga ngerasa perlu lebih banyak lagi orang yang nge-push angle ininya supaya orang Indonesia juga mensupport minimal dengan cara mereka bisa. And then soon semoga ada film Indo juga yang
yang bisa mendunia gitu. Betul. Right. Amin. Semua rasa penasaran gue rata-rata udah terjawab. Kecuali beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa gue tanyakan di sini. Itu biar nanti offline aja gue sama Dipa dan Aco. Mungkin terakhir adalah, ada nggak sih yang kalian masih pengen share yang sebenarnya lu pengen orang tanyain ini tapi belum sempat ditanyain dan lu sebenarnya pengen cerita kalau soal dunia film gitu? Oke, kalau gue mungkin nge-share dikit gini. Orang tuh suka bilang bahwa film yang berhasil tuh ditentukan dari jumlah penonton. Tapi buat kita, iya mungkin dari sisi produser dan eksekutif produser pasti kebanggaan ketika film ini mencapai angka tertentu atau at least bisa mengembalikan uang ke investor, itu jelas. Definitely. Tapi buat kita numbers is just numbers, tapi kita punya kebanggaan atau kebahagiaan ketika cerita yang kita sampaikan melalui film itu lebih nyampe ke hati orang atau merasa relate. Ada komen-komen mention bahwa ini cerita kayak ingetin aku sama papa atau kayak gitu, itu jauh lebih berarti kadang-kadang daripada in terms of number. Yes, numbers penting tapi itu juga berarti. Dan mungkin satu tambahan lagi yang orang suka nggak tahu, jumlah penonton sedikit belum tentu rugi. Jumlah penonton banyak belum tentu untung. Karena tergantung lu, misalnya contoh, nggak apa-apa lah kita sebut aja, film Raisa hanya mencapai angka 11.000 di bioskop. Gue nggak rugi tapi gitu. Tapi kita karena film itu masih bisa kita jual lagi kemana, jual keliling mana gitu. Tapi ada film yang udah 1 juta penonton tapi masih rugi tuh ada loh. Iya. Karena juga dipengaruhi lo production cost di awal. Betul kan, right? Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu orang tuh suka nggak tahu, suka lihat gila berhasil banget ya filmnya sekian. Ntar dulu nih. Benar. Iya, saya merasakan di sore ya. 1 juta aja masih. Nah kan gitu. Masih ya oke lah. Gitu. Oke lah, iya. Jadi orang tuh perlu tahu bahwa ya, keberhasilan itu paketnya banyak banget. Bukan cuma sekedar film 1 juta. Oh pasti lu udah untung banget ya, udah kaya raya. Ntar dulu nih. Iya, ntar dulu. Benar. Apalagi kalaupun film setelah berhasil ke dalam hal production house untuk membiayai film-film berikutnya. Betul. Gitu. Ya, sustainability harus ada kan. Gue yakin kalian dari keuntungan yang dapat ya dari agak lain pasti di-keep juga buat kelanjutan gitu. Langsung lewat itu 2 film yang habis itu dikit penontonnya itu loh. I see. Aco gimana? Ada yang mau ditambahin gak? Yang lu rasa gue pengen orang tahu nih gitu. Lebih ini aja sih sebetulnya, kayak kenapa orang sekarang, mungkin karena efek dari banyaknya OTT juga kali ya. Kayak selalu ada kecenderungan nunggu nanti aja deh pas tayang di sini, pas tayang di sini gitu. Gak apa-apa sebetulnya. Cuman gue cuma mau bilang ada beberapa film yang memang itu harus ditonton di bioskop. Setuju. 100% gitu. Karena gue sendiri sama, gue tahu film mana yang bisa gue tonton di rumah dan mana yang harus gue tonton di bioskop. Karena ada pengalaman komunal yang justru itu akan jadi pusat experience-nya tuh di situ ketika lu tonton di bioskop. Nah agak lain adalah film yang kedua itu. Gitu. Jadi kalaupun gue jadi penonton, gue akan nonton agak lain tuh di bioskop gitu. Meskipun gue pribadi, gue tahu ada karakter-karakter film yang ini gue lebih nyaman emang sambil makan popcorn sama istri di sofa malam-malam hujan-hujan. Tapi agak lain bukan film seperti ada itu. Ya? Di rumah lo ada popcorn? Bisa bikin itu. Bisa bikin. Ya mungkin itu lu akan ngerasain waktu kemarin nonton sendirian kan pasti beda. Iya. Gue pas ketawa, gue jadi teman ketawa gitu. Itu. Tapi gak ada. Nah pengalaman komunal itu yang menurut gue jadi bagian penting dalam menikmati sebuah karya juga. I agree. Gitu. Jadi nggak akan saling melemahkan kok antara OTT dan bioskop. Masing-masing ada filmnya. Betul. Gitu. Dan pasti orang OTT juga sadar kenapa mereka bikin film seperti ini tapi tayangnya di OTT, kenapa tidak di bioskop. Mereka tahu pasti ada ininya. Gitu. Jadi ya itu aja sih, gue cuma mau ngomong itu aja. Kan kadang ada orang yang suka nanya. Lu suka lihat, pasti ada yang suka menanya ke lu, Cok. Mas Aco filmnya tayangnya sampai kapan? Nah kita nggak tahu nih gitu. Bener. Karena dia bertanya itu udah menunggu kapan akan muncul. Iya. Pertanyaan filmnya tayang sampai kapan ya Mas? Karena saya tanggal 27 belum bisa. Enggak, film nggak ada tulisan kita daftar sampai kapan nih. Kalau lu nonton rame ya kita bertahan. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Cuman memang harus diedukasi berkali-kali sih. Gitu. Betul. Orang nggak tahu. Sama itu kan kita. Mereka mungkin nggak tahu kalau misalnya persaingan di bioskop itu jauh lebih kejam daripada persaingan konten di digital. Mungkin orang mikir di digital tuh kejam, tahu kalau misalnya nggak suka tinggal swipe. Betul. Tapi sewaktu-waktu mereka bisa balik lagi nyari tahu. Betul. Bioskop nggak bisa. Ketika udah lewat udah nggak ada. Oh bagus ya gue mau nonton. Udah nggak ada. Nggak bisa minta tolong bioskopnya naikin lagi. Nggak bisa. Karena ada komen-komen gini kadang kan, Cok.
Mas kok di bioskop saya nggak, kok bisa sih Mas nggak nayangin di bioskop saya? Lah bukan saya yang ngatur. Iya. Tuh, jadi kadang-kadang hari pertama tuh kita biasanya sama bioskop belum tentu dikasih semua layar, dikasih layar terpilih ini ya. Buktikan kepada kami film ini bisa menghasilkan penonton dan saya tambah bioskop fair. Kalau nggak ada, ibaratnya nggak ada penonton ya saya nggak bisa ngasih layar yang ini. Film tuh dari awal sampai tayang kita tuh pitching terus. Itu never ending pitching tuh nggak film tuh. Iya lagi. Sampai tayang kita pitching. Juga ya. Hari pertama pitching, hari kedua pitching, ketiga pitching gitu sampai mereka nggak tertarik, gone, udah. Kalau orang kan pitching di awal cerita udah selesai, oke, congratulations gitu. Kita launching produk. Kita enggak. Sampai produknya selesai pitching sama sponsor, produknya tayang, kita pitching sama penonton. Iya. Penonton nggak suka, udah hilang. Saya ingat gue tuh di Indonesia ada film yang dulu sempet tayang, hilang dan tayang lagi. Itu cuma terjadi di Jailangkung 1. Itu waktu zaman gue SMA kalau nggak salah. Udah itu doang. Tapi karena seingat gue waktu itu pada zaman dimana filmnya nggak ada, jadi ditayangin lagi. Dan itu menghasilkan jumlah penonton yang bagus. Lah kalau sekarang lu nggak ada, lah nih antriannya ada ratusan nih, tinggal gue kasih yang lain gitu. Apalagi kita filmmaker Indonesia mau dibandingkan sama film Hollywood. Dengan harga tiket yang sama tapi modal produksi yang jauh berbeda gitu. Itu aja udah satu tantangan tersendiri. Jadi ya itulah kesulitannya gitu. Betul. Kalau mau tahu seberapa struggle-nya film di Indonesia tuh. Ngerti banget sekarang gua. Dan layar ada di belakang layar, lihat semuanya. Dan kalau buat penonton kan kayak ya gue mah nggak peduli, gue nonton yang bagus. Masa harga tiket 50.000 gue pilih antara Iron Man sama yang Iron Man lah. Ya benar gitu, nggak salah. Jadi wajar kalau mereka biasanya suka marah, kecewa. Gue udah bayar 50.000, beli makanannya 250.000, dan dia marah-marah film apa nih? Ya wajar mereka marah gitu. Ini jadi sebuah cycle ya, maksudnya kalau filmnya dibuat dengan seniat dan effort yang besar, jadi bagus, penonton juga mengapresiasi. Secara kualitas bagus, komersil juga bagus, jadinya lu punya modal lebih untuk bikin yang lebih bagus lagi. Gitu. Makanya mungkin suatu hari kita production value-nya akan mirip kayak Hollywood. Mudah-mudahan. Dan itu baru ada kalau ada trust. Betul. Kalau trustnya nggak ada, orang gimana mau kasih modalnya? Betul. Apalagi tahun ini layar bioskop bertambah lagi gitu. Jadi gue nggak tahu pastinya berapa, tapi menuju agak lain setahu gue ada 5 bioskop baru juga. Wah, jadi itu juga cukup potensi. Kayak contoh kita akan biasanya kita senang banget kalau agak lain tuh mampir ke Pematang Siantar. Biasanya cuma ada 1, sekarang udah 2. Wow. Di Labuan Bajo baru ada 1. Wow. Nah, jadi itu juga kita happy banget. Jadi paling nggak orang tuh bisa, ya kalau di Jakarta lu kan punya pilihan banyak. Lu tinggal di Kelapa Gading, lu bisa milih. Iya, Kelapa Gading aja ada berapa? Nah, di luar kota tuh orang susah. Ada yang sampai naik kapal. Exactly. Itu ada tuh. Dari Aceh kita pernah baca kan? Iya, dari Aceh ada yang naik bis berapa malam harus gitu. Harus ke Medan. Terus ada yang dari pulau mana untuk dapetin bioskop nyebrang naik kapal laut. 2 hari 2 malam, ya Allah. Iya, itu harus diapresiasi banget. Jadi, gila. Kalau ada di antara kalian yang ngalamin itu, gue pengen tahu dong orangnya, tulis komen di bawah. Karena kemarin muncul orangnya di komen yang episode podcast gue sama Sore. Dia tulis seperti itu. Jadi buat dia itu worth it banget. Tapi ada juga yang bilang, saya udah mengusahakan untuk ngetrip 2 jam dari ini untuk ke bioskop, sampai sana penontonnya cuma 2 dan filmnya nggak tayang. Jadi filmnya nggak tayang. Betul, karena bioskopnya bocuan kalau gue cuma tayang buat 2 orang. Itu gue juga, kita suka baca tuh ada beberapa bioskop yang kalau minimal 4 baru jalan. Itu juga sih yang bikin kita bikin film kayak ya capek sih, cuman ya orang juga nontonnya capek gitu. Ya udahlah aja enggak usah ini gitu. Apalagi penonton sekarang tuh udah pinter-pinter ya, standarnya tuh tinggi. Udah ngerti shot, udah ngerti lighting, udah ngerti audio. Dengan adanya dunia digital gitu ya, mereka nonton film tuh anak-anak sekarang udah lebih kritis tuh. Benar. Ya, jadi kita juga kayak nggak bisa bikin yang gitu-gitu lagi gitu. Semoga ini cycle-nya makin naik, terus makin bagus dan we can do better one day. Ya mungkin nggak akan kaget kalau ada kayak Parasite-nya Indonesia gitu. Ya, yang bisa menang gitu ya. Iya. Gitu. Sore akan bertarung di Oscar bulan ini apa bulan depan ya? Iya mulai. Kayaknya minggu ini mulai ada woro-woro di situ deh. Ya, kita doakan juga. Thank you banget Aco. Sama-sama. Thank you banget Dipa. Gue sangat appreciate mau mengentertain obrolan seperti ini. Siap, sama-sama. Karena gue tahu kalau biasa kan promo-promo film tuh ngobrolinnya sesuatu yang mungkin berbeda ya gitu. Tapi ini angle-nya sedikit berbeda, tapi semoga juga bisa kasih value yang beda juga. So sangat appreciate banget. Thank you.